Definisi: sebuah material akan tahan terhadap energi tarik atau jika energi tersebut tidak melebihi energi karakteristik material tersebut. Elastis: deformation material tidak masih bisa kembali semula. Struktur mikro masih bisa kembali ke bentuk semula. Plastik: deformation, struktur mikro sudah tidak bisa kembali ke bentuk asal, sehingga material sendiri tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Definisi selengkapnya: deformasi elastis adalah deformasi atau perubahan bentuk material yang apabila gaya penyebab deformasi itu hilang, maka deformasi kembali ke bentuk semula. Contoh pada uji tarik suatu material akibat gaya yang diberikan kepada spesimen, maka material deformasi berubah bentuk. Kalau uji tarik, maka spesimen material bertambah panjang, yaitu terdapat delta L. Apabila gaya tarik dihilangkan, maka material kembali ke bentuk semula, ke ukuran semula, delta L hilang. Sehingga pada deformasi plastik, maka tidak gaya hilang, material tidak kembali ke ukuran, tidak ke bentuk semula, delta L tidak hilang. Seperti perlihatkan dalam grafik, tegangan rangka terdapat yang namanya batas lulus. Nah, untuk deformasi elastis itu berbeda di bawah batas lulus. Sedangkan untuk deformasi plastik berada dan melewati batas lurus. Mengenai tentang struktur mikro, pada saat di deformasi elastis tidak ada perubahan mikro. Begitu juga ketika deformasi elastis itu hilang. Secara sederhana, deformasi elastis itu dapat kita gambarkan dengan dua atom Fe yang diikat dengan sebuah pegas. Ketika kita deformasi elastis, maka pegas akan berusaha melawan Fe yang kita tarik. Untuk deformasi plastis, struktur mikro sudah berubah. Sebagai inisiasinya adalah sudah putusnya ikatan antara Fe. Kemudian adanya pembentukan ukuran butir yang baru. Dalam kurung biasanya ukuran butir menjadi lebih kecil dan gepeng karena deformasi plastis akibat tekanan. Pembentukan butir-butir baru terbuatlah yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur mikro. Biasanya daerah elastis itu dibatasi oleh garis proporsional antara tegangan N. Nah, ujung dari titik proporsional ini disebut sebagai yield point. Setelah keluar dari daerah ini disebut sebagai daerah plastik yang tidak akan kembali ke bentuk semula. Alasannya karena sudah terjadi perubahan. Sedangkan di daerah elastik tidak terjadi perubahan secara drastis. Hal ini disebabkan ketika masih di daerah elastik, logam dapat menahan beban yang disebabkan oleh bertemunya dengan batas butir dengan dislokasi, sehingga menghambat pergerakan dari dislokasi. Sedangkan ketika kita sudah memasuki daerah plastik, dislokasi sudah memotong batas butir. Tapi untuk material lainnya mempunyai sifat yang sedikit aneh. Salah satu jenis polimer tidak akan kembali ke bentuk semula ketika diberikan beban. Plastis. Deformasi plastis yaitu perubahan bentuk yang tidak kembali ke keadaan semula, yaitu bila bahan ditarik sampai melewati batas proporsional dan mencapai daerah landing tegangan lulu atas delta UY atau upper yield stress, tegangan maksimum sebelum bahan memasuki fase daerah landing. Peralihan deformasi elastis ke plastis. Tegangan lulu bawah lower yield stress, tegangan rata-rata daerah landing sebelum benar-benar memasuki fase deformasi plastis. Bila hanya disebutkan tegangan lulu atau yield stress, maka dimaksud adalah tegangan ini. Tegangan lulu
Regangan lulu regangan permanen saat bahan akan memasuki fase deformasi plastis. Regangan elastis regangan yang diakibatkan perubahan elastis bahan. Pada saat dilepaskan regangan ini akan kembali ke posisi semula. Regangan plastik regangan yang diakibatkan perubahan plastik. Pada saat beban dilepaskan, regangan ini tetap tinggal sebagai perubahan permanen bahan. Regangan total merupakan gabungan regangan plastik dan regangan elastis. Pada titik selanjutnya, regangan yang ada adalah regangan total. Ketika bahan dilepaskan, posisi regangan ada pada titik lain dan besar regangan yang tinggal adalah tegangan plastis, tegangan tarik maksimum. TTM UTS Ultimate Tensile Strength. Batas elastis, elastic limit, adalah daerah di mana bahan akan kembali kepada panjang semula bila tegangan luar dihilangkan. Daerah proporsionalitas merupakan bagian dari batas elastik. Bila beban terus diberikan tegangan, maka batas elastis pada akhirnya akan terlampaui, sehingga bahan tidak kembali seperti ukuran semula. Maka batas elastis merupakan titik di mana tegangan yang diberikan akan menyebabkan terjadinya deformasi plastis untuk pertama kalinya. Kebanyakan material teknik mempunyai batas elastis yang hampir berhimpitan dengan batas proporsionalitasnya. C. Titik lulu, yield point, dan kekuatan lulu, yield strength, adalah batas di mana material akan terus mengalami deformasi tanpa adanya penambahan beban. Tegangan atau stres yang mengakibatkan bahan menunjukkan mekanisme lulu ini disebut tegangan lulu, yield stress. Gejala lulu umumnya hanya ditunjukkan oleh logam ulet dengan struktur kristal BCC dan FCC yang membentuk interstitial solid solution dari atom-atom karbon, boron, hidrogen, dan oksigen. Interaksi antar dislokasi dan atom-atom tersebut menyebabkan baja ulat seperti mild steel menunjukkan titik lulu bawah lower yield point dan titik lulu atas upper yield point. Untuk baja berkekuatan tinggi dan besi tulang yang getas pada umumnya tidak memperlihatkan batas lulu yang jelas, sehingga digunakan metode offset untuk menentukan kekuatan lulu material. Dengan metode ini, kekuatan lulu ditentukan sebagai tegangan di mana bahan memperlihatkan batas penyimpangan atau deviasi tertentu dari keadaan proporsionalitas, tegangan, dan renggangan. Kekuatan lulu atau titik lulu merupakan suatu gambaran kemampuan bahan menahan deformasi permanen bila digunakan dalam penggunaan struktural yang melibatkan pembebanan mekanik seperti tarik, tekan, bending, dan puntir. Di sisi lain, batas lulu ini harus dicapai ataupun dilewati bila bahan dipakai dalam proses manufaktur. Produk-produk logam seperti proses rolling, drawing, stretching, dan sebagainya. Dapat dikatakan titik lulu adalah suatu tingkat tegangan yang tidak boleh dilewati dalam penggunaan struktural in service dan harus dilewati dalam proses manufaktur logam, forming process. Kekuatan tarik maksimum, ultimate tensile strength, adalah tegangan maksimum yang dapat ditanggung oleh material sebelum terjadinya perpatahan, fracture. Nilai kekuatan tarik maksimum ditentukan dari beban maksimum dibagi luas penampang. Kekuatan putus, breaking strength. Kekuatan putus ditentukan dengan membagi beban pada saat benda uji putus, F-breaking, dengan tuas penampang awal A0. Untuk bahan yang bersifat ulet pada saat beban maksimum M terlampaui dan bahan terus terdeformasi hingga titik putus B, maka terjadi mekanisme penciutan atau necking sebagai akibat adanya suatu deformasi yang terlokalisasi. Batas di antara plastis dan elastis deformation tersebut ada di titik yang biasa disebut yield point. Material dengan suatu pembebanan berlebih awalnya akan berada di plastis area.
kemudian akan mencapai yield point-nya, dan setelah melewati yield point, kemudian akan memasuki elastis area, di mana pada daerah ini material tidak bisa kembali ke bentuk semula sampai akhirnya mencapai UTS atau Ultimate Tensile Strength, di mana material akan putus atau patah. Yield point ini yang menjadi referensi pemilihan kekuatan suatu material biasa disebut dengan YS atau Yield Strength. Elastis adalah area di mana material jika di force-nya dirilis akan kembali ke bentuk semula. Ini disebut juga area di mana hukum Hooke berlaku. Plastis adalah area di mana material akan terbentuk deformasi permanen karena force yang diberikan. Untuk aplikasi struktural, steel misalnya, maka daerah elastis yang digunakan, tetapi force yang dimainkan kebanyakan hanya pada daerah setengahnya dari elastis tersebut supaya aman. Energi bisa dihitung dari kurva tegangan-regangan atau stress strain, area di mana kurva tersebut menggambarkan energi yang dilepas oleh material ketika mengalami beban tarik atau tekan, atau khusus fenomena statik, bukan buckling. Dalam filosofi desain, kita selalu membandingkan stres yang terjadi versus kapasitas atau capacity. A. Stres yang terjadi dalam suatu elemen member diakibatkan oleh 3 jenis pembebanan. A. Yang pertama, axial load, pembebanan yang searah dengan sumbu utama dari member. Axial load ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tension, yang kedua, compression, A yang kedua, bending moment, dan A yang ketiga, combined bending dan axial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membawakan materi yang telah dipercayakan kepada saya. B. Kapasitas. Kapasitas member selalu tetap, tergantung dari properties dan dimensi dari material tersebut. Kapasitas member tidak tergantung dari load yang terjadi dalam analisis desain. Kapasitas ini dibatasi dengan allowable yang terdapat dalam standar dan kode seperti EPA, EACTC, NORSOK, dan lain-lain. B1. Axial load. 1. Tension. Kapasitas tension biasanya dinyatakan dalam yield strength FY. Untuk desain allowable-nya biasanya dibatasi 0,66 sampai 0,9 FY. Tergantung dari standar dan kode yang digunakan dalam metodenya LRFD atau WSD. 2. Compression. Kapasitas compression dari suatu member sangat ditentukan dari properties dan dimensi dari member tersebut. Rumus LWR biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas compression dari member, tetapi dengan koreksi untuk kelangsingan tertentu. Lebih dalam lagi, kapasitas ini ditentukan juga oleh perletakan dari member. Hal ini berpengaruh pada panjang efektif dari member. 2. Bending. Kapasitas bending dinyatakan dalam yield strength FY untuk desain allowable-nya. Biasanya dalam praktis digunakan 0,75 FY untuk tubular member. Perbandingan antara diameter dan teknik juga mempengaruhi allowable member. Untuk detailnya bisa dilihat di EPA. B3. Combine axial and blending. Untuk kapasitas ini bisa dilihat langsung di standar encode yang menjadi concern dalam combine load, yaitu adanya amplification factor apabila perbandingan antara compression yang terjadi dengan allowable-nya lebih besar dari 0,16. Perbandingan antara stress dan yang terjadi dengan allowable-nya dalam uraian di atas digunakan untuk kondisi elastic analysis. Dalam sistem struktur, jika suatu member telah melebihi batas allowable-nya, bukan berarti struktur itu akan collapse. Bayangkan jika kita harus mendesain suatu member dalam struktur agar dapat menahan beban ship impact, seberapa besar dimensi member yang akan digunakan. C. Plastis analysis. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan plastis analisis dengan pertimbangan bahwa material baja yang telah mengalami yield akan terus berdeformasi sampai mencapai ultimate strength, baru kemudian runtuh. Plastis analisis digunakan untuk beberapa analisis. Yang pertama, collapse atau
pushover analysis.